Halo semuanya, kembali lagi di channel gua bersama gua Adi. Di sini gue pengen update lagi Bitcoin per tanggal 17 Agustus 2025. Ya, kali ini kita itu mendekati closing weekly ya, berhubung sekarang weekend gitu kan, hari Minggu gitu. Dan dari pergerakan hari Sabtu kemarin tuh Bitcoin masih flat-flat aja nih dari tanggal 16 ya, masih sideways di sini-sini aja. Dan juga per hari ini per jam 1.50 ini kita tuh uh, ada pergerakan yang lumayan kencang gitu. Kita di sini kalau kita lihat di struktur internalnya itu kita tuh udah ngebuat change of character ya, udah ngebuat higher high gitu kan. Nah, apakah ini jadi potensial buat kita retracement ke atas dulu sebelum turun gitu kan? Nah, di sini gue juga kemarin udah sempet ngelong, tapi ini long gue tuh benar-benar spekulatif ya, karena gue itu tesisnya itu Bitcoin tuh mampu rebound dulu lah di atas Fibo yang ini nih, Fibo 0,6 ini. Kalau gue tarik dari atas ke bawah sini kan, kalau gue tarik dari sini ke sini gitu. Nah, tesis gue itu awalnya kan, wah nih berhasil nahan nih ininya nih, supportnya gitu kan kuat. Nah, akhirnya gue pas itu gue akhirnya putusin buat long dan juga lagi running sekarang gitu kan. Tapi dengan size kecil karena itu uh, ya spekulasi lah, bukan pakai market structure, itu benar-benar beli di buy low sell high aja gitu kan. Nah, per sekarang ini gue juga ada rencana buat pasang long lagi, scalping tipis-tipis, tapi ini risknya mungkin 1R kalau gue, ya karena simple, karena gue udah ngeliat di sini dia break ya kan, di sini break dari high sebelumnya. Nah, mungkin dia bakal creating higher low kan. Kalau kita tarik pakai Fibo, mungkin kita bisa utilize order block punya dia di daerah sini gitu, nih, daerah sini gitu kan. Nah, mungkin gue bakal entry di 17.705, 117.500. Terus SL-nya kalau gini gue lumayan tipis di swing low sebelumnya gitu. Nah, targetnya ke berapa? Gue berharap dia bisa ngevisit dulu di 119.200. Ya, gue berharap dia bisa visit dulu ke situ sebelum Bitcoin memutuskan buat pergerakan selanjutnya gitu kan. Nah, di sini gue udah setup kayak begini, udah gue limit gitu. Jadi total gue mungkin kalau ke hit mungkin gue ada 2 entryan Bitcoin ya. Sekali lagi ini Dior, jangan ikutin gue cuma pengen sharing aja soal jurnal trading gue di sini. Dan di sini kalau kita lihat tuh yang lumayan mengkhawatirkan itu sebenarnya closing weekly-nya itu loh, itu agak nggak bagus gitu. Kalau kita lihat closing weekly-nya itu, dia tuh kayak nge-wick ke atas terus close candle merah gitu, kayak hammer. Ini hammer ya namanya ya. Inilah nih di sini. Ini bisa dibilang kita punya selling pressure yang sangat tinggi di sini sehingga dia nggak bisa close. Tapi kabar baiknya dia itu nggak sampai ngebentuk bearish engulfing gitu. Kalau dia udah kayak begini terus kebentuk bearish engulfing sampai sini, merahnya bawah sini, nah ini udah lumayan bahaya gitu. Nah, berhubung ini hari ini bakal closing, kemungkinan kita sih kalau menurut gue buat minggu depan atau di bulan ini kita bakal sideways aja ya. Kan tipikal Bitcoin kan dia rally based rally kan. Jadi dia itu untuk minggu-minggu selanjutnya kemungkinan dia bakal sideways di daerah sini aja, yang bisa aja bentuk inside bar gitu ya. Jadi kita ranging di dalam candle yang gede ini doang gitu. Nah, ini juga didukung oleh dukung oleh heatmap yang ada gitu kan. Kalau kita lihat tuh heatmap yang udah ada dalam 1 bulan ini, dia tuh bener-bener di daerah bawah itu, di sini tuh itu kayaknya udah banyak yang ngelong lagi, dan juga yang nge-short ini udah dikit guys nih. Yang short tuh udah sepi. Jadi kebanyakan retail itu lagi pada ngelong di sini. Nah, kemungkinan
kalau misalnya kita minggu depan itu naik gitu, kemungkinan itu cuma bakal ngejemput lower high-nya aja gitu kan. Nih, soalnya di sini juga ada yang terang-terang sedikit gitu kan. Kemungkinan bakal di sweep dulu biar mereka tuh nggak diajak turun, baru market diturunin gitu kan. Nah, buat kalian yang skeptis soal heatmap gitu kan, misalnya itu mah konspirasi doang gitu kan, cuman emang ini datanya kayak begini gitu, yang terang tuh selalu di sweep. Nah, selain heatmap juga mungkin gue bisa kasih data ini ya, M2 di bulan Agustus sampai September tuh gimana gitu kan. Nah, kalau kita lihat ini global M2 itu, kalau sekarang kita tanggal 17 kan di pertengahan Agustus kan, berarti kemungkinan kita tuh ada daerah sini nih. Nah, di sini tuh kalau kita lihat M2-nya itu ada ini koreksi ya ke bawah gitu ya. Nah, ini kemungkinan ini juga bakal bisa berimpact ke Bitcoin gitu. Meskipun nanti dia bakal naik lagi sampai bulan November baru nih. Dia tuh sebelum masuk November dia dibanting parah nih. Nah, ini kemungkinan kita Oktober akhir itu bener-bener market crash gitu, dan puncaknya itu kemungkinan di September pertengahan gitu kan, kalau berdasarkan M2 gitu kan. Nah, ini juga jadi kita bisa ngelihat fluktuasi di antara bulan September sampai Oktober akhir gitu. Itu bener-bener buat kalian yang misalnya baru beli altcoin itu kalian harus hati-hati banget, karena itu mungkin puncaknya bulan gitu ya. Dan ini juga nggak lama guys, ini cuma lihat deh, cuma sebentar langsung turun lagi gitu. Bukan yang sideways gitu, tapi dia langsung dibanting. Nah, kalau Bitcoin dibanting segini aja udah hancur, gimana altcoin gitu kan. Jadi so far mungkin kita bakal ngelihat sedikit koreksi di bulan akhir Agustus ini gitu ya, di sini nih. Mungkin sekedar check out aja biar nge-wipe out orang-orang yang ngelong di 112.000 gitu. Nah, buat Bitcoin dominance gimana? Buat Bitcoin dominance juga kita ada di titik yang krusial guys. Kita lihat kalau kita pakai time frame 4 jam, kita tuh lagi ada di daerah extreme order blocknya ya. Kita bisa dilihat terakhir kali harga tuh di sini dia tuh langsung ngepump ke atas, pump kuat begini. Nah, jadi ini bener-bener ngebikin support yang kuat banget gitu. Meskipun bisa aja jebol gitu, tapi kalau nanti altcoin misalnya koreksi karena Bitcoinnya jatuh, itu mungkin udah bisa ke-trigger karena Bitcoin dominance ini mantul ke atas gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari CME gap, kemungkinan kalau kita hari ini closing di atas di daerah sini, berarti kita kan ngebuat gap di bawahnya ya, di sini ya. Nah, buat kalian yang misalnya ada posisi ngelong terlalu banyak, hati-hati ya. Kemungkinan kalau gapnya kecil-kecil kayak gini, chance buat ditutupnya gede gitu, langsung cepet gitu. Kecuali kalau gapnya gede kayak di sini. Nah, ini lumayan lama dia ininya di tutupnya gitu. Sama di sini kan gede juga nih. Misalkan ini gapnya gede banget gitu. Nah, kalau gapnya gede banget, ini dia lumayan lama ditutupnya. Cuman kalau gapnya kecil kayak begini, nih kayak begini dia bakal cepet sih. Kalau kayak begini gitu, cepet. Kayak gini juga nih, kayak gini. Kalau gapnya kecil dia cenderung cepat nutupnya gitu. Cuman kalau gapnya besar, ya itu lumayan lama karena momentumnya kuat gitu. Oke, mungkin gitu aja update soal Bitcoin buat minggu ini gitu. Semoga kita ada tanda-tanda naik dulu gitu. Ya paling nggak biar kita kalau mau turun tuh tenang, pede, yakin. Minimal kita tuh retest ke area yang krusial gitu, kayak retest ke trendline atau ke order block dari sini gitu kan. Atau minimal kita nutup ininya, fair value gap yang gede ini ya. Nah, kalau misalnya itu udah completely ketutup semua, oke lah, kita bisa lebih aware, lebih hati-hati gitu. Mungkin gitu aja video hari ini. Cuma bahas action doang karena nggak ada berita gitu kan. Buat kalian yang udah nonton, makasih. Jangan lupa di subscribe sama like ya, biar gua lebih semangat buat ngupdate nya gitu kan. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.